Salam bahagia untuk semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Subagio, dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya. Bapak akan menjelaskan strategi peningkatan perkembangan agama Buddha di era digital. Dengan tujuan kalian agar mampu merencanakan untuk peningkatan perkembangan agama Buddha di era digital dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Buddha. Apakah kalian semua sudah tahu cara mengembangkan agama Buddha di era digital? Agama Buddha berkembang melalui pengajaran. Pertama kali disampaikan oleh Buddha Gautama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna pada tahun 588 sebelum Masehi. Ketika Buddha Gautama masih hidup, beliau mengajarkan Dhamma dengan berbagai metode seperti metode ceramah atau sering kita sebut khutbah, tanya jawab, menggunakan perumpamaan-perumpamaan, dan bahkan dengan metode berdiam diri. Buddha sendiri menyatakan dengan tegas bahwa para siswanya tidak boleh menerima begitu saja setiap ajaran yang diberikan, melainkan harus diselidiki dan dibuktikan sendiri. Secara prinsip, ada 3 cara yang digunakan Buddha Gautama saat mengajarkan Dharma. Yang pertama, beliau mengajar agar mereka yang mendengar dapat mengetahui secara mendalam dan melihat dengan benar apa yang pantas untuk diketahui dan dilihat. Yang kedua, mengajar dengan alasan-alasan sehingga mereka yang mendengar dapat merenungkan Dharma dan melihatnya dengan benar bagi diri mereka sendiri. Yang ketiga, beliau mengajar dengan suatu cara yang luar biasa, sehingga mereka yang mengikuti ajarannya itu dapat memperoleh faedah-faedah sesuai dengan praktik mereka yang diuraikan dalam Dharma Vibhanga 1.49. Setelah Mahaparinibbana Buddha pada tahun 543 sebelum Masehi, pengajaran ajaran Buddha dilakukan oleh para muridnya seperti saat ini. 3 prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pengajar. Namun, prinsip yang ketiga sangat sulit dilakukan karena para pengajar tidak banyak memiliki kemampuan yang dihasilkan dari meditasi. Sebagai penggantiannya, yaitu teknologi digital, dapat menjadi solusi untuk menampilkan berbagai gambaran keajaiban secara visual dengan animasi dan desain grafis. Bisa diambil dari cerita-cerita Buddha dari kitab Jataka dan kitab lainnya. Bisa membuat dengan video conference seperti Google Meet, Zoom Meeting, dan sebagainya. Jangan sampai usaha mengembangkan ajaran Buddha kita semua justru terjerumus nafsu keinginan yang kuat karena merasa paling benar, paling berjasa, dan paling baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perkembangan agama Buddha. Beberapa dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia, khususnya yang berhubungan dengan perkembangan agama Buddha.
Di antaranya, 1. Menyadarkan manusia untuk menerima perubahan, sehingga menghindari diri dari kemelekatan berlebihan terhadap apapun. 2. Melatih kemampuan beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang cepat berubah. 3. Menjadi motivasi untuk terus belajar hal-hal yang baru, tidak terbatas pada usia muda, misalnya pada penggunaan gawai atau handphone. Para orang tua akan termotivasi untuk belajar menggunakannya agar tetap dapat terhubung dengan sanak kerabatnya. 4. Informasi yang cepat diakses dalam hitungan detik. Sangat jauh berbeda dengan zaman dulu ketika penyampaian berita harus melalui kurir, pembawa berita yang berjalan kaki atau menggunakan kendaraan tertentu yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menerima informasi tersebut. 5. Memupuk solidaritas lebih luas karena mudahnya akses informasi di seluruh dunia, sehingga tumbuh rasa kebersamaan terhadap sesama umat Buddha di dunia. 6. Inovasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam beribadah, puja bakti, dan mendengarkan dharma, dapat diikuti dari rumah dengan menggunakan handphone atau gawai yang terhubung dalam jaringan internet, sehingga orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik tetap dapat terhubung dengan komunitas. 7. Tersedia berbagai sumber informasi pembabaran dharma yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan karakter setiap individu tanpa perlu merasa segan dan malu, karena situs informasi dapat diakses secara pribadi dari rumah tanpa harus datang ke wihara tertentu. Pemanfaatan iptek seharusnya berpedoman dengan nilai-nilai kebaikan atau moralitas. Bagi umat Buddha, berpedoman dengan Pancasila Buddhis. Namun, usaha untuk mengembangkan perkembangan agama Buddha tentu berpegang utama, yaitu tujuannya untuk membebaskan penderitaan dan melenyapkan sebab penderitaan itu sendiri. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan maya yang tidak kekal atau anicca. Jika memudar akan menimbulkan suatu penderitaan duka. Karena demikian akan diliputi nafsu-nafsu keinginan yang tidak kesudahan, yang sering disebut dengan tanah. Apakah kalian semua sudah paham dengan pemaparan materi-materi tadi? Jika belum, videonya dapat ditonton kembali dan dapat diakses di Belajar Buddha ID. Bapak harapkan kalian semua dapat berkreativitas dalam mengembangkan ajaran Buddha di era digital dengan bijaksana. Mari kita bersama-sama pembelajaran ini kita akhiri dengan membacakan Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.